Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyati Wulandari dari kelas 3C akan mempresentasikan RPP kelas rangka model 222. 2 kelas, 2 materi, 2 ruangan. Kelas 5 dan 6. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS dengan materi Bahasa Indonesia pengalaman siswa, IPS yaitu gejala-gejala alam Indonesia. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. 1. Melalui tema pengalaman, peserta didik dapat membuat kerangka karangan yang sesuai tema dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu cerita yang utuh dan padu. Tujuan pembelajaran IPS. 1. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya bencana alam. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Media yang saya gunakan untuk bahasa Indonesia adalah contoh karangan, sedangkan untuk mata pelajaran IPS adalah gambar-gambar kejadian alam. Untuk sumber belajarnya, saya menggunakan buku BSE. Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar kelas 5, terampil dan cerdas belajar ilmu pengetahuan sosial untuk SD MI kelas 6. Di sini saya menggunakan metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok, dan informasi. Kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk kegiatan awalnya, saya melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya, pertama saya masuk ke kelas 5. Saya meminta siswa untuk mengingat peristiwa yang berkesan. Selanjutnya, saya memberi motivasi untuk mengarang, dan peserta didik mulai melakukan mengarang secara individu. Selanjutnya, saya berpindah ke kelas 6. Saya menunjukkan gambar tentang kejadian bencana alam. Dari gambar tersebut terjadi tanya jawab antara saya dan peserta didik. Setelah itu, peserta didik mengerjakan lembar kerja secara kelompok. Selanjutnya, saya berpindah ke kelas 5. Setelah selesai mengerjakan, saya membagi kelompok 3-4 anak. Secara berkelompok, peserta didik membuat karangan. Saya berpindah lagi ke kelas 6. Saya meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok lain menanggapi. Setelah selesai berdiskusi, saya meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok. Kemudian pada kegiatan penutup, saya memberi penguatan terhadap kerjanya. Saya meminta siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, dan saya menyempurnakan dari kesimpulan yang disampaikan oleh peserta didik. Setelah pembelajaran kelas 6 selesai, saya berpindah ke kelas 5. Saya meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain menanggapi. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan penutup, saya memberi penguatan terhadap kerjanya. Kemudian saya meminta siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, dan saya menyempurnakan dari hasil kesimpulan yang disampaikan oleh peserta didik. Selanjutnya ke tahap penilaian. Di sini saya menggunakan jenis penilaian tes dan non-tes. Untuk bentuk penilaiannya itu adalah subjektif. Alat penilaiannya itu ada soal, kunci jawaban, dan standar psikoran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.